Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi di konten gua, Beauty of Football. Di Beauty of Football episode kali ini, gue ingin bercerita tentang beberapa pemain sepak bola yang memiliki tendangan kaki kiri mematikan. Ini kebetulan ada beberapa pemain sepak bola dunia yang menurut versi gue nih, dia memiliki tendangan kaki kiri mematikan. Siapa saja? Check this out. Pesan sponsor dulu nih guys. Jadi gua dapat kiriman kopi, yaitu namanya kopi Pak Ali. Kopi Pak Ali. Jadi ini kopi langsung dikirim dari Pasaman. Jadi ini bentuknya bubuk, bukan biji ya, bentuknya bubuk. Nah ini jenis kopinya itu Robusta. Robusta ini dengan ukuran 100 gram. 100 gram. Menurut gua ini bagi kalian pecinta kopi harus nyobain nih kopi Pak Ali. Untuk detailnya boleh DM ke Instagram gua atau komen di YouTube gua. Kita lanjut lagi yuk. Yang pertama menurut gua, nih gue yakin anak-anak 80-90-an dulu waktu masih main PS, PlayStation, apalagi mainin WE, Winning Eleven, pasti nih pemain ditaruh striker. Yaitu Roberto Carlos. Nih pemain back kiri, mungil, larinya ampun. Larinya udah kayak The Flash. Kalau anak-anak 80-90-an tahu pasti film The Flash gitu ya. Roberto Carlos, pemain asal Brazil ini, dia seorang back kiri, tapi memiliki total gol 69. Dan kekuatan Roberto Carlos adalah terletak di kaki kirinya. Tendangannya kan main dah, udah geledek, pisang bola. Kalian pasti ingat momen saat Roberto Carlos mencetak gol dari free kick saat melawan Prancis. Itu dari jarak yang lumayan jauh. Tendangannya itu membuat seorang kiper sekaliber Fabian Barthez cuman melongo. Dan kita pun yang melihat juga cuman melongo gitu ya. Bisa ya tendangan begitu ya. Udah kenceng, jarak jauh, pisang bola. Belok gitu. Gua nggak ngerti itu dengan teknik apa gitu ya Roberto Carlos. Dan pemain asal Brazil ini memiliki, ya tadi gua bilang memiliki gol yang lumayan banyak untuk ukuran seorang back. Dan dia pernah bermain di klub besar di antaranya yaitu di klub Serie A Liga Italia Inter Milan, walaupun cuma semusim ya, 95 sampai 96. Dan dilanjutkan, dan disinilah Roberto Carlos melambungkan namanya di Real Madrid dari tahun 1996 hingga 2007. Dan di penghujung karirnya ia mencoba peruntungan di klub asal Turki, Fenerbahce, di 2007 sampai 2009. Sekarang yang gue tahu Roberto Carlos jadi pelatih lumba-lumba, pelatih sepak bola pastinya ya. Di posisi kedua, nah ini nih, gue dulu tahun 90-an saat tim kebanggaan gue Juventus ketemu nih orang nih, gue udah deg-degan beneran ya. Gue lebih deg-degan kalau nih orang main dibanding Ronaldo atau Adriano yang main. Alvaro Recoba.
Ini salah satu pemain yang menurut gua kaki kirinya buset dah. Ini kayak apa ya? Kayak bukan kaki manusia, kayak ada editasinya gitu di dalam. Yang gua inget tuh, ini pemain sering mencetak gol dari free kick, dari tendangan jarak jauh. Itu nggak hanya sekedar kenceng, meliuk juga, dan itu bikin siapapun kiper di dunia yang notabene terbaik nggak bakal bisa nepis nih tendangan lah. Dan yang di memori gue yang masih terekam adalah saat Alvaro Recoba itu mencetak gol dari sepak pojok. Jadi dari sepak pojok langsung. Tuh gimana coba? Shoo! Gue juga bingung tuh ngeliatnya tuh. Di tahun 2026, di tahun 2006, 2007 saat Inter bertemu Napoli. Secondo palo, parte la traiettoria, palla pericolosa, tiro, gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol del Ciro su gol. Itu bener-bener dari sepak pojok langsung. Emang yang tadi gue bilang, gue kalau Juve ketemu Inter, kalau Recoba main, wah udah ngeri deh. Dia memiliki total gol 144 dan memiliki apa ya? Selama berkarir dia memiliki caps terbanyak itu di Inter Milan dari tahun 97 hingga 2008. Dan sepanjang karirnya Alvaro Recoba, dia dimulai mengawalinya itu di klub asal negaranya di Uruguay, Danubio, dan mengakhiri karirnya di sepak bola juga di klub ya, Uruguay namanya Nacional. Yang ini klub imut banget dah, Nacional. Berikut ini dari Asia nih. Gue juga yakin anak-anak 80-90-an pasti kenal nih pemain. Shunsuke Nakamura. Ini pemain asal Jepang yang menurut gua memiliki kekuatan di kaki kirinya. Ya, gua terkesima sama nih pemain saat kalau Juve tuh bertemu klub Skotlandia, Glasgow Celtic. Itu saat bertemu di Liga Champions, ya lumayan juga. Gua ngeri-ngeri sedap nih saat misalnya Celtic mendapatkan tendangan bebas atau tendangan free kick dan diambil sama Nakamura. Wah, ya sama ngerinya gue kayak misalkan Recoba ngambil free kick atau sepak pojok. Dan Nakamura ini dikenal di khalayak banyak itu saat ya itu tadi gue bilang di Celtic di 2005 hingga 2009 dia memiliki total gol 114, lumayan banyak. Terus dia pernah berkarir juga di Liga Italia di Regina, di Spanyol itu di klubnya Espanyol, dan pernah masuk nominasi Ballon d'Or di tahun 2007. Dan menurut gua selain Nakata, Hidetoshi Nakata, pemain asal Jepang yang gua kagumi ya ini Shunsuke Nakamura. Di posisi keempat, legenda sepak bola Wales dan MU, Ryan Giggs. Ya, Ryan Giggs nggak usah diraguin lagi ya. Dengan speednya, dengan manuvernya, dengan kekuatan kaki kirinya saat mengambil free kick atau corner pun udah Ryan Giggs tuh menurut gua nggak usah diraguin lagi ya. Yang di konten gue sebelumnya itu yang one man one club ya, striker di zaman saat Ryan Giggs di kiri dan David Beckham di kanan, udah dah kalau nggak top skor mah caur udah tuh striker. Jadi bahasanya bisa gue bilang tuh striker yang main di MU pada saat di sayap kirinya Ryan Giggs sama Beckham udah pasti ngegolinya banyak dah ya. Karena gimana, karenanya Beckham yang istilahnya tendangan bebasnya, tendangan cornernya, umpan-umpannya
memanjakan banget striker-striker dunia. Begitupun juga Ryan Giggs. Lanjut di posisi terakhir. Nah ini nih. Ini salah satu striker yang pada zaman 90-an dan 2000-an awal, gue pengen nih striker main di Juve. Cuman ternyata main di klub sebelah, main di klub Inter. Adriano, asal Brazil ini, kenapa yang tadi gue bilang, apa ya, gue pengen banget Adriano ini main di Juventus. Karena menurut gue, dengan kekuatan kaki kirinya, body balance-nya, karena kan dia tinggi besar gitu ya, tingginya hampir 190. Dan rata-rata kan kebanyakan striker kalau hampir 190 atau bahkan 190 ke atas kan agak-agak caur nih, kayak speed, cuman bisa mengandalkan sundulan. Tapi kalau Adriano lengkap. Dia sama halnya kayak Ibrahimovic lah. Tinggi besar, tapi dribble bisa, speed bisa, ngambil tendangan bebas bisa, corner pun bisa, semuanya bisa. Kan jarang-jarang tuh. Ini apa namanya, memiliki karir lumayan banyak juga di Liga Italia. Di AS Roma pernah, di Fiorentina pernah, di Parma pernah, dan Inter Milan yang memang melambungkan namanya gitu ya. Cuman yang gue sayangkan, Adriano Leite Ribeiro, padahal namanya Ribeiro ya, tapi dia striker. Ya di masa-masa akhir karirnya sebagai pesepak bola sangat amat disayangkan ya, kalau menurut gue ya. Mungkin tabiatnya pemain-pemain Brazil kali ya. Jadi yang gue pernah tahu tuh beritanya Adriano ya pernah berhubungan dengan kasus hukum lah di Brazil. Cukup sekian konten Beauty of Football episode kali ini. Ditunggu konten Beauty of Football episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kalian bisa memperoleh konten-konten yang ada di Beauty of Football berikut-berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.